Sekarang adik-adik Kandaga dalam rangka Hari Ulang Tahun Lansia. Ya, di sini pembahasannya tentang penyakit degeneratif. Kita harus pahami apa itu penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan yang terkait itu keadaannya terus menurun seiringnya atau berjalannya waktu. Nah, tadi disebutkan bahwa penyakit degeneratif diderita oleh usia berapa? Itu umumnya itu di usia pada usia lansia atau di usia lanjut. Tapi tidak memungkiri bahwa ada proses di mana organ atau jaringan itu keadaannya menurun di usia yang lebih muda, ya, lebih muda. Biasanya karena memang kondisi tertentu. Nah, kalau saya ibaratkan kenapa ini bisa terjadi, itu karena ada perubahan dari sel-sel tubuh, ya. Jadi akhirnya organ-organ tubuh, jaringan tubuh itu akan fungsinya pun akan menurun. Kalau kita bisa pahami, biasanya ini memang diderita oleh lansia karena ibarat kata, maaf ini ya, kalau kita punya kendaraan mobil, semakin berjalannya waktu otomatis mobil akan selalu ada, kalau pemeliharaannya tidak bagus, ada kerusakan. Itu sama dengan organ tubuh atau jaringan di tubuh manusia. Apabila kita tidak pelihara dari awal, itu akan terjadi kemunduran, ada kerusakan juga dari organ-organ tubuh tersebut. Mungkin itu yang harus kita pahami, apa itu penyakit degeneratif. Iya. Atau mungkin orang lebih menyebutnya itu keturunan atau bagaimana, Bu? Tidak juga. Kalau keturunan itu tersendiri, itu biasanya memperberat faktor risiko. Tapi kalau degeneratif itu karena pola hidup kita, ya, itu bisa terjadi. Jadi saya contohkan penyakit-penyakit ini hampir sebagian itu adalah penyakit tidak menular. Apa contohnya? Seperti hipertensi, seperti diabetes, kemungkinan juga itu adanya kanker atau adanya penurunan imunitas karena sel-sel tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan normal, akhirnya pertahanan tubuh dia imunnya naik berlebih bahkan menyerang tubuh, itu yang kita sebut dengan autoimun, ya. Itu antara lain penyakit-penyakit yang memang diderita kebanyakan adalah pada lansia yang disebut penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif memang dengan berjalannya waktu akan bertambah terus progresnya ke arah perburukan. Tapi gimana caranya kita mencegah? Memang ada beberapa hal yang nanti mungkin kita bisa obrolkan pencegahannya, termasuk penanggulangan. Tapi penyakit degeneratif ini tidak bisa dihilangkan. Tapi setidaknya kita mencegah untuk lebih bertambahnya kerusakan sel dan organ-organ itu bertambah parah. Mungkin itu? Iya, baik. Jadi seperti halnya juga hipertensi seperti itu, Bu. Mohon. Diabetes. Mohon. Ya. Mohon. Tapi biasanya kan kalau hipertensi, diabetes ini orang beranggapan atau berasumsi ini ada keturunan. Ya, jadi sebenarnya kita pahamin juga hipertensi ada dua tipe, diabetes juga ada dua tipe. Jadi kalau diabetes itu tipe 1, kalau yang kemungkinan untuk penyakit degeneratif adalah tipe 2 karena biasanya itu pola makan. Sama halnya dengan hipertensi tipe 1 dan tipe 2 yang esensial, tapi ya ini kadang yang tipe 2 yang kadang jarang karena penyakit penyertanya. Itu. Jadi yang harus difahami itu dulu. Jadi memang kalau keturunan bukan degeneratif itu dengan berjalannya waktu. Misalnya saya contohkan, kalau kita selama ini tidak tidak berolahraga, tidak beraktivitas fisik, terus makan tidak teratur, konsumsi makanan yang banyak istilahnya natrium atau garam tinggi, terus kita banyak pengawet
serta kurang serat, apalagi ditambah zaman sekarang kan, apalagi kondisi di mana ada COVID, kita stresnya cukup tinggi. Dengar berita sedikit ada yang sesak juga kita berdebar ya. Itu stresor seperti itu yang mengakibatkan orang dalam keadaan imun akan menurun. Nah, di situ juga ada mekanisme kompensasi, di mana kalau saya ibaratkan kalau saya punya selang pipa, kalau lama-lama selang pipa tersebut akan mengeras. Kalau dia dialiri oleh air-air yang kotor, karena keraknya akan menempel pada pipa tersebut. Sama halnya dengan pembuluh darah. Kalau kita setiap hari makannya juga ada pengawet, garam tinggi, bahkan ada yang minyak, otomatis plak-plak tersebut akan menempel di pembuluh darah. Nah, itu yang bikin kekakuan dari pembuluh darah. Semakin kaku, berarti aliran akan tidak lancar. Otomatis yang tadinya lumen atau lubang dari pipa pembuluh darah itu lebar, otomatis mengecil. Aliran mengecil otomatis kalau itu di jantung, aliran untuk ke otak pun itu tidak tersampaikan. Otomatis itu bisa menyebabkan degeneratif juga. Jadi penyakit degeneratif itu dari kepala sampai kaki itu ada. Ya, yang tadi saya sebutin cuma hipertensi, bahkan stroke itu termasuk penyakit degeneratif. Berarti kalau untuk degeneratif sendiri kita mengacu harus kepada pola hidup dan pola makan begitu. Mohon, terutama PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kita ditambah lagi sekarang adalah germas. Yang tidak ada ada keluarganya diantar sama satpam untuk mengambil nomor antrian dan diarahkan ke polilansia ruang tunggu. Tapi kalau ada keluarganya, pasien tersebut hanya diarahkan saja dan disuruh ambil nomor antrian dan menunggu di polilansia. Dan pada saat sekarang, waktu sebelum COVID itu, polilansia itu kan kapasitas tempat duduknya tuh ruang tunggunya 12 kursi ya. Sekarang setelah COVID kita posisinya jadi jaga jarak, jadi di ruangan polilansia itu hanya ada 4 kursi, jadi dikasih jarak 1 meter dan lansia yang lainnya menunggu di luar. Kita sediakan di luar kursi-kursi dan sambil berjemur pemanfaatannya. Sebelum 4 kita panggil, dan di situ kita sebelum melakukan pemeriksaan kita ngobrol dulu ramah tamah dengan lansia, penyuluhan dulu. Di situ penyuluhan kita tidak luput sekarang pada masa COVID, yaitu selalu usahakan cuci tangan sebelum pergi, cuci tangan, dan pasien datang ke polilansia juga disuruh cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, di situ kita selalu menekankan sepulang dari puskesmas selalu tanggalkan pakaian dan langsung cuci tangan, ke kamar mandi, kalau bisa mandi kembali dan ganti baju yang baru kembali gitu. Baju yang kotor direndam, itu selalu tiap hari kalau pasien lansia berkunjung. Pasien lansia penyuluhannya paling seminggu 2 kali. Di situ kita seringnya mengenai pada saat COVID sekarang ini ya tentang cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, terus keluar seperlunya itu. Terus tidak luput dari germas, gerakan masyarakat hidup sehat gitu. Pola makan, pola istirahat gitu, jangan stres. Kita selalu menekankan itu kepada para lansia. Sambil menunggu, sesudah penyuluhan kita alurnya melaksanakan timbang badan. Nah, pasien lansia dipanggil, diukur timbang badannya, tinggi badannya juga, lingkar perutnya juga. Nah, baru ditensi, ukur tekanan darahnya. Setelah itu kita lakukan anamnesa. Anamnesa menyangkut
yang dirasa hari ini sama pasien tersebut dan riwayat terdahulunya. Tak lupa kita catat juga. Terus apakah pasien lansia itu seminggu yang lalu pernah ke sini? Kalau memang untuk pemeriksaan gula darah, misalnya pasien yang sedang puasa, kita tanpa konfirmasi ke dokter, pasti kalau udah ada instruksi seminggu yang lalu, kita periksakan gula darahnya untuk duluan sebelum diperiksa. Tapi kalau yang baru-baru, kita tunggu untuk pemeriksaan ke dokter dulu. Setelah dianamnesa, KRJ masuk ke ruangan pemeriksaan. Di situ dokter memeriksa dan memberikan terapi, juga konseling. Kebanyakan lansia itu banyaknya curhat di situ ke dokter, jadi lumayan agak lama satu pasien gitu. Tetapi pada saat COVID sekarang ini, ya kita bukannya nggak mau banyak lama-lama, ya nggak mau dengan pasien lama-lama gitu, karena memang kita usahakan untuk gerak cepat untuk pemeriksaannya, karena keluar masuknya pasien kita perhitungkan waktunya, jangan sampai lama berkerumun di luar dan lama juga di dalam banyak orang gitu. Jadi antriannya setelah 4 itu masuk, keluar masuk lagi 4 gitu. Jadi sesuai dengan protokol COVID ya. Iya. Nah, itu sesuai dengan protokolnya. Sudah diperiksa sama dokter, misalnya ke lab juga ada hasil. Nah, dokter yang menentukan terapinya, baru keluar pasien gantian. Nah, kita yang memberikan konseling obat dan cara minum obat, etiket minum obat. Kalau nggak ada keluarganya, kita lama memberi konselingnya gitu, karena memang kurang paham gitu ya. Tetapi kalau ada keluarganya, kita lebih enak dan lebih cepat gitu. Setelah terapi, kalau memang tidak untuk dirujuk, kalau ada rujukan, kita lakukan rujukan untuk entry data. Tapi kalau terapi langsung pulang, kita lihat dulu pasiennya. Kalau memang pasiennya perlu diantar, tidak ada yang nganter, kita antar sampai luar. Kita minta tolong Pak Satpam atau siapa yang parkir gitu, minta tolong ini diantarkan untuk ke angkot atau naik ojek gitu, sampai ke situ kita. Sampai kita melihat pas pasien udah kita ngasih terapi, udah ngasih obat, kita lihat turun tangganya, kan polilansia tuh agak curam tangganya. Nah, dari situ sampai naik angkot, sampai naik ojek gitu. Sampai situ mungkin ya. Sore yang ini untuk layanan lansianya adalah one stop service. Jadi dari mendaftar, pemeriksaan awal sampai pemeriksaan dokter dan mendapatkan obat itu dalam satu layanan gedung. Jadi tidak mengantri dengan pasien yang lain. Ya, itu salah satu bentuk wujud kami di hari ulang tahun lansia, bahwa kita sangat menghargai lansia, karena pada saatnya nanti pun saya atau teman-teman yang lain akan menuju lansia juga. Itu. Ibu Anissa Zulfa, mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin untuk tips aja ya, tips untuk lansia dan pralansia yang saat ini mungkin ketar-ketir juga ya, wah gimana ya nanti aku tua. Terutama juga untuk anak-anak muda, mungkin pendengar Mitra Kandaga semuanya bisa menjelaskan juga ya untuk orang tuanya atau kakek neneknya, simbahnya. Jadi untuk tips pralansia dan lansia di sini kita singkat jadi bahagia. Bahagia. Nah, ini ada singkatan, ada kepanjangannya ya. Bahagia. B itu adalah berat badan berlebih dihindari. Gitu. Jadi jangan sampai obesitas lah istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena kasihan juga untuk badannya ya. Untuk kaki menopang juga kan berat gitu. Jadi nanti malah untuk geraknya susah gitu. Sedangkan kita dilarang untuk mager. Itu harus tetap bergerak. Nah, kemudian A, aturlah makan dengan gizi yang seimbang. Tadi ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dewi, seperti apa sih makanan yang harus dikonsumsi seperti itu. Jangan karbohidrat terus, jangan protein terus gitu. Jadi harus seimbang. Kemudian H-nya itu adalah hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, faktor resiko itu apa? Faktor resiko itu salah satunya yang bisa menyebabkan
orang itu terkena penyakit tidak menular. Contohnya, mungkin di sini bapak-bapak atau remaja-remaja, remiji-remiji juga mungkin ada yang merokok. Ya, itu jadi faktor resiko juga. Kemudian yang minum alkohol, kemudian mungkin saya mah nggak ngerokok tapi nge-vape. Nah, itu sama juga. Itu juga salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif itu tadi. Karena sekarang banyak remaja-remaja bahkan itu yang sudah ada yang hipertensi, itu darah tinggi gitu. Jadi itu yang membahayakan juga kan untuk kedepannya. Kemudian juga bahaya juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau merokok, yang kena nggak cuma perokoknya aja, tapi yang tidak merokok juga, termasuk keluarga, bayinya juga mungkin kalau di rumah ada bayi atau balita. A-nya lagi, yaitu agar terus berguna, lakukan hobi atau kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi kita lakukan aktivitas yang kita sukai. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu suka berkebun, silahkan berkebun. Bahagia G-nya, gerak badan silahkan teratur dan wajib terus dilakukan gitu. Jadi jangan kita berpikiran wah saya mah udah tua, udah capek, udah nggak aktif lagi bisa kayak dulu waktu muda. Tapi harus tetap berolahraga atau beraktivitas lah. Beraktivitas, nah aktivitas itu kan bisa dibagi menjadi 3 ya. Aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, aktivitas fisik berat. Kalau untuk lansia atau pralansia, untuk aktivitas fisik yang berat itu dilarang sih ya. Kalau misalkan masih suka sepak bola gitu, atau masih suka main kasti sama cucu-cucunya, nah itu juga harus dihindari. Karena nanti untuk postur tubuh juga kan kekuatan dari tulang itu kan berbeda ya dari yang masih muda. Yang untuk I-nya, I itu adalah iman dan takwa ditingkatkan dan untuk pengelolaan stres. Jadi semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa supaya untuk healing juga ya. Mungkin kalau di keluarga nggak ada yang bisa dicurhati, bisa curhat sama Tuhan. Gitu. Kemudian juga istirahat yang harus cukup dan mengelola stres dengan baik. Jangan banyak pikiran. Untuk A yang terakhir, yaitu untuk mengawasi kesehatan dengan pemeriksaan secara teratur gitu. Sama seperti Germas, 1 tahun sekali minimal. Tapi kalau ada gangguan kesehatan bisa dilakukan sesuai dengan anjuran dari dokter. Seperti itu untuk bahagia. Iya, ternyata memang di masa-masa tua, masa-masa lansia itu memang harus bahagia ya. Harus bahagia. Iya, bahagia ini sudah diuraikan sangat jelas gitu ya. Nah, sebagai keluarganya di hari ulang tahun lansia ini kita berharap lansia Indonesia lebih produktif lagi dan angka kesakitan dari lansia itu akan lebih berkurang. Mungkin itu. Ada? Silakan. Ya, kepada para lansia khususnya di wilayah Kecamatan Soreang dan Kabupaten Bandung, kita punya moto ya, meski usia senja semangat luar biasa. Lansia sehat, Indonesia kuat. Oke. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Dewi, kemudian Ibu Imas dan Ibu Anissa Sufa yang sudah memberikan informasi yang sangat jelas ini terkait dengan penyakit degeneratif. Dan juga kita kalau di rumah ada ibu kita, bapak kita yang sudah lansia gitu ya, buatlah mereka menjadi bahagia di masa tuanya begitu ya. Karena kita juga nanti akan menjadi lansia juga. Ingin dibahagiakan oleh kita nanti ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih juga para pendengar Radio Jaga. Ya, terima kasih ini untuk para ibu dan bapak yang sudah bergabung di live streaming Radio Jaga Bandung.